Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman, sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Ghayyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahanam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan Ghayyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ghayyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka. Yaitu ketika mereka disuruh untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu." Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya. Kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW.
5. Menunda sholat sebenarnya juga merugikan diri sendiri. Terkait penjelasan medis, ternyata sholat di awal waktu memiliki manfaat kesehatan yang begitu menakjubkan. Rahasia itu terungkap berdasarkan beberapa penelitian yang pengamatan dari para pakar di bidangnya. Setiap perpindahan waktu sholat bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Artinya kita bisa mengikuti irama alam dan menyerap energi positifnya. Jadi semakin kita menunda sholat, maka tidak akan mendapat manfaat medis dari tiap waktu yang sudah ditentukan. Sahabat yang beriman, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ibadah wajib yang dikerjakan seorang muslim sebanyak 5 kali dalam sehari adalah sholat. Ya, sholat adalah ibadah yang wajib untuk dikerjakan seorang muslim. Karena dengan melaksanakan sholat, itu berarti kita taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba sibuk ini banyak sekali orang yang disibukkan oleh pekerjaannya sendiri dan urusan-urusan duniawi lainnya. Sehingga tidak jarang banyak muslim yang meninggalkan sholat demi menyelesaikan pekerjaan yang dia kerjakan, atau hal lain yang membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai muslim, yaitu beribadah. Sholat merupakan tiang agama, sekaligus amal yang paling penting untuk kita agar dapat meraih surga di akhirat kelak. Oleh karena itu, adalah sebuah kerugian besar jika kita sampai meninggalkan sholat tersebut. Kerugian-kerugian akibat meninggalkan sholat antara lain: 1. Akan merugi di akhirat. Kelak, ketika kiamat sudah terjadi dan manusia-manusia telah dibangkitkan kembali, maka dimulailah perhitungan amal-amal yang kita peroleh ketika hidup di dunia, dan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amal lainnya seperti itu. Bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena sholat adalah salah satu amal ibadah sebagai kunci surga dan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Untuk itu, jika tidak ingin merugi di akhirat, maka dirikanlah sholat dengan tepat waktu. Ajaklah anak, istri, keluarga, dan kerabat-kerabat dekat untuk melaksanakan sholat. Ingatkanlah mereka bahwa sholat adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan, karena setiap muslim adalah wajib untuk saling mengingatkan. 2. Masuk ke dalam neraka sakor. Salah satu kerugian meninggalkan sholat yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Kerugian ini akan menjadi penyesalan yang tidak berarti di akhirat. Ketika di dunia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat, maka inilah yang akan didapatkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. 3.
tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak mempunyai hujah atau alasan dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan mengerjakan dosa besar. Imam Ad-Dahabi menyatakan, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar, sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindak kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan berdosa. Sahabat yang beriman, untuk itu tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, kita wajib mendahulukan sholat ketika telah tiba waktunya sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.